Oke, selamat sore Pak. Sebelumnya perkenalkan, nama lengkap saya Christophorus Aprilianus di Melantong. Saya dari program studi pendidikan musik semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran dengan menggunakan model-model pembelajaran. Di sini sebelum memasuki ke model pembelajaran, tentunya saya menjelaskan tentang strategi pembelajaran. Menurut saya strategi pembelajaran adalah cara-cara yang digunakan oleh seorang guru untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa. Dalam model ini, dalam strategi pembelajaran ini tentunya ada model-model pembelajaran yang digunakan oleh setiap guru. Di sini tentunya saya menggunakan model pembelajaran Asur. Sebelum ke langkah-langkah yang selanjutnya, tentunya saya akan menjelaskan tentang Asur. Di sini model Asur adalah model pembelajaran yang dirancang untuk mendesain aktivitas belajar mengajar atau KBM secara sistematis. Model ini menggunakan teknologi untuk membuat pelajaran lebih efektif dan menarik. Oke, langkah selanjutnya yaitu pengertian model Asur menurut pengertian model Asur dari sumber-sumber yang saya dapat. Yang pertama, menurut Suryani PKK 2014, model pelajaran Asur adalah pembelajaran yang dirancangkan dan disusun secara sistematis. Dengan mengintegrasikan teknologi dan media sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif dan bermakna bagi peserta didik. Itu menurut Suryani. Terus yang kedua yaitu menurut Pribadi 2009. Di sini model pembelajaran Asur adalah salah satu desain pembelajaran sederhana, mudah dipelajari serta dapat dilakukan serta mudah dilakukan oleh seorang guru dengan menggunakan media dan teknologi. Model ini dikembangkan untuk menciptakan aktivitas pembelajaran yang efektif dan efisien, khususnya pada kegiatan pembelajaran yang menggunakan media dan teknologi. Jadi menurut Pribadi 2009 tentunya lebih menekankan pada teknologi dan media. Terus yang ketiga menurut Semaldino PKK 2011. Menurut beliau, model pembelajaran Asur adalah langkah sistematis dalam perencanaan pelaksanaan pembelajaran. Dalam pelaksanaan pembelajaran di ruang kelas dengan memudahkan penggunaan teknologi dan mudah digunakan serta berisi langkah-langkah yang sistematik dan sistemik. Itu menurut sumber yang saya cari. Terus yang berikutnya yaitu langkah-langkah dalam pembelajaran model Asur. Menurut Pravija 2008, langkah pelaksanaan yang menjadi komponen utama pembelajaran Asur adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentunya ada analisis learning karakteristik. Ini sudah ke dalam rangkaian model pengembangan Asur atau langkah-langkah dalam pembelajaran Asur. Tentunya langkah ini dalam pembelajaran adalah menganalisis siswa. Tujuannya agar guru dapat menganalisis karakteristik, mengukur karakteristik siswa yang akan melakukan proses pembelajaran. Setiap siswa
memiliki karakter yang berbeda-beda. Tidak bisa guru menggunakan tidak bisa menggunakan pola-pola pembelajaran yang lain. Terus dalam analisis learning karakteristik ini tentunya memiliki ada cara menjawab beberapa permasalahannya itu. Dalam analisis ini memiliki beberapa cara. Yang pertama yaitu bagaimana karakteristik siswa yang mengikuti program pembelajaran. Di sini tentunya bagaimana kita mengikuti karakteristik siswa sehingga siswa tersebut bisa melakukan aktivitas belajar. Terus yang kedua, belum masih dalam analisis learning karakteristik. Terus yang keduanya yaitu pengetahuan dan keterampilan seperti apa yang telah dimiliki oleh siswa. Tentunya siswa tersebut pasti mempunyai keterampilan dan pengetahuan. Dengan dimana kita sebagai guru harus mengetahuinya lebih dalam. Terus yang ketiga yaitu kemampuan atau kompetensi yang perlu dimiliki oleh siswa. Di sini tentunya kita harus mengetahui tentang kemampuan yang harus dimiliki oleh setiap siswa. Karena setiap siswa itu memiliki bakat yang berbeda-beda. Terus yang keempat, apa indikator atau kinerja yang dapat dilakukan oleh seorang siswa, yang dapat digunakan oleh seorang guru untuk menentukan bahwa siswa telah mempunyai kompetensi yang telah ditentukan setelah melakukan pembelajaran. Itu yang keempat. Terus yang kelima yaitu kondisi seperti apa yang diperlukan oleh siswa agar memperlihatkan kemampuan yang telah dipelajari. Di sini tentunya seorang siswa pasti memiliki suatu kemampuan. Kita sebagai guru tentunya harus mengetahuinya itu semua. Setelah menjelaskan tentang analisis learning karakteristik, terus yang kedua yaitu state performance objective. Di sini state performance objective kalau dalam bahasa Indonesianya yaitu menetapkan kompetensi. Di sini pasti menetapkan kompetensi. Dalam langkah ini guru menentukan tujuan sesuai dengan situasi atau dengan silabus atau kurikulum. Maksudnya begini, seorang guru harus menentukan tujuan sesuai dengan kurikulum. Tujuan ini merupakan penjabaran dari penjabaran yang dimiliki setiap siswa untuk menempuh proses pembelajaran, dan tujuan ini juga mengarah pada evaluasi dan hasil belajar siswa. Tentunya di sini tujuan ini lebih ke arah evaluasi, tapi ini masih dalam state performance objective. Terus tujuan pembelajaran ini merupakan rumusan atau pengetahuan yang mendeskripsikan tentang pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan yang diperoleh oleh siswa setelah menempuh proses pembelajaran. Dalam elemen yang kedua ini tentunya ada beberapa permasalahan, yaitu sebagai berikut. Ini ada permasalahan. Yang pertama, komponen dan kompetensi khusus yang harus dikuasai oleh siswa setelah menyelesaikan program pembelajaran. Terus yang kedua adalah indikator
apa yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan siswa dalam mengikuti program pembelajaran. Terus yang ketiga yaitu peralatan atau kondisi. Peralatan atau kondisi bagaimana yang diperlukan oleh siswa untuk mengukur hasil belajar, kompetensi, pengetahuan, keterampilan setelah mengikuti program pembelajaran. Itu ketiga ini permasalahan itu termasuk dalam state performance objective. Setelah kedua ini, terus yang ketiga yaitu select methods, media, and material. Select material atau metode, media, dan bahan ajar. Media dan bahan ajar. Ketika guru sudah memiliki bahan ajar dan media yang dimiliki oleh seorang guru, harus dapat memanfaatkannya dengan baik dengan menggunakan metode yang dipilih selama guru memilih metode tersebut. Dalam elemen ketiga ini tentunya memiliki beberapa permasalahannya juga. Yang pertama yaitu bagaimana kombinasi media yang dipastikan dalam menggerakkan program pembelajaran, dalam melaksanakan program pembelajaran. Terus yang kedua, kombinasi metode pembelajaran seperti apa yang paling efektif. Untuk digunakan dalam menyampaikan bahan atau materi pembelajaran. Terus yang ketiga yaitu bahan ajar dan kegiatan seperti apa yang dapat digunakan dalam mendukung program pembelajaran. Di sini tentunya seorang guru harus menyiapkan bahan ajar sehingga bisa mendukung kegiatan pembelajaran. Itu yang ketiga. Terus yang keempat yaitu utilize material atau pemanfaatan bahan ajar dan media pembelajaran. Tentunya di sini ketika guru sudah dapat memilih bahan ajar dan media yang sesuai, guru tersebut dapat memanfaatkannya dengan baik dengan menggunakan media yang telah dipilih. Selain ketiga komponen tersebut, guru juga harus mempersiapkan kelas dan sarana pendukungnya, seperti alat-alat yang diperlukan oleh siswa dalam kegiatan pembelajaran. Contohnya seperti dalam pembelajaran musik, tentunya harus menggunakan alat-alat musik sebagai bahan pendukung siswa untuk belajar. Itu yang keempat. Terus yang kelima yaitu requires learning participation. Di sini lebih melibatkan siswa dalam proses pembelajaran. Di sini proses pembelajaran dilakukan lebih efektif, efisien, dan memiliki daya tarik ketika siswa ikut berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Tentunya dalam proses ini tentunya memiliki langkah yang harus diperhatikan, seperti menyiapkan kelas dan sarana. Tentunya menyiapkan kelas dan sarana itu hal wajib bagi seorang guru untuk melakukan proses pembelajaran. Terus melatih siswa untuk berpikir kritis. Itu dalam tahapan requires learning participation. Terus yang terakhir yaitu evaluasi and revisi. Ini yang terakhir dalam elemen-elemen modul pembelajaran asli. Evaluasi dan revisi ini
setelah memiliki pembelajaran, tentunya ada kegiatan evaluasi atau revisi. Ini yang bertujuan untuk mengetahui hasil belajar siswa selama mereka mengikuti kegiatan pembelajaran di hari-hari sebelumnya. Dalam evaluasi dan revisi ini tentunya ada beberapa langkah-langkah yang perlu diperhatikan. Yang pertama, apakah siswa menyukai program pembelajaran yang mereka ikut selama ini program pembelajaran? Maksudnya, apakah siswa tersebut menyukai program pembelajaran yang mereka ikuti selama ini? Nah, itu sebagai guru harus mengetahui terlebih dahulu tentang pelajaran yang sudah dijelaskan, apakah siswa tersebut menyukai atau siswa tersebut dapat menyerap ilmu tersebut dengan baik. Terus langkah yang kedua yaitu seberapa besar manfaat yang didapatkan oleh seorang siswa selama program pelajaran tersebut. Nah, itu sebagai guru harus mengetahui itu semua. Terus yang ketiga, seberapa jauh siswa dapat belajar tentang materi yang sudah dijelaskan. Nah, itu kita harus mengetahui juga. Terus yang keempat, yang keempat yaitu seberapa besar siswa mampu mengaplikasikan pengelolaan keterampilan dan sikap yang telah dipelajari. Nah, itu tentunya siswa tersebut sudah mempelajari pelajaran tersebut, tentunya dia mengalami perubahan mentalitas, sikap dan karakter yang dijelaskan oleh seorang guru. Dan yang terakhir, langkah yang terakhir dalam evaluasi dan revisi ini tentunya seberapa besar program pembelajaran yang dilakukan terhadap prestasi belajar siswa. Nah, di sini penting sekali kita harus mengetahui tentang seberapa besar prestasi yang diraih oleh siswa, sehingga itu menjadi motivasi dan dorongan bagi siswa lain sehingga bisa belajar lebih giat. Setelah melewati ke-6 elemen ini, tentunya memiliki struktur pembelajaran. Nah, dalam ASUK itu memiliki struktur sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Yang pertama itu tentunya analisis peserta didik. Analisis peserta didik secara analisis peserta didik yaitu kita menganalisis tentang setiap pribadi peserta didik sehingga bisa mengetahui karakter dan sikap, sehingga kita bisa menilai dan siswa tersebut bisa merubah mentalitas sehingga menjadi siswa yang paling baik. Terus yang kedua, menetapkan tujuan pembelajaran. Nah, di sini tentunya harus menetapkan tujuan pembelajaran. Sebagai seorang guru itu harus menetapkan tujuan pembelajaran, yang dimana tujuan pembelajaran itu adalah inti dari proses pembelajaran. Karena tujuan itu adalah untuk merancang kegiatan pelajaran sehingga bisa berjalan dengan baik. Terus yang ketiga, memilih media, metode dan bahan ajar. Nah, di sini seorang guru tuh wajib memilih media serta metode-metode yang harus digunakan dalam proses pembelajaran. Di sini guru itu penting sekali menggunakan media ajar sehingga siswa dapat memahami lebih dalam. Terus yang keempat itu menggunakan media dan bahan ajar. Media seperti yang sudah didapatkan oleh guru tadi, makanya media itu harus benar-benar diterapkan sehingga siswa dapat memahami pelajaran tersebut. Terus yang kelima itu melibatkan peserta didik. Dalam kegiatan apapun tentunya seorang guru harus melibatkan peserta didik sehingga peserta didik tersebut bisa terbiasa dengan hal-hal yang membuat mereka maju, sehingga mereka dapat melakukan hal-hal yang baru dan mereka dapat melakukan aktivitas mereka dengan baik. Terus yang terakhir yaitu evaluasi dan revisi. Ya, tentunya saya sudah menjelaskan tadi, evaluasi itu adalah akhir dari segala proses pembelajaran. Nah, di situ tentunya proses pembelajaran itu harus direkap atau dievaluasi sehingga nilai siswa atau prestasi yang diraih siswa bisa diketahui, sehingga kita sebagai seorang guru bisa menjelaskan kepada siswa tentang prestasi yang mereka sudah raih selama waktu-waktu sebelumnya.
Dengan evaluasi ini tentunya membuat siswa semakin belajar lebih giat dan tekun terhadap kegiatan di lembaga sekolah. Itu saja penjelasan dari saya tentang modul pembelajaran ASUR. Sekian dan terima kasih.